Pokoknya setahun dapat jatah. Kalau kita duit dapatnya segitu. Lah saya ambil duit ini nggak? Itu yang penting. Teh manis saja. Yang pegang HP. Belum kok saya. Belum. Kok saya? Hadirin yang kami hormati, Gubernur memasuki ruang rapat paripurna. Lanjut ya. Penyerahan secara simbolis LKPJ dan Raperda tentang Kesejahteraan Sosial dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Ferial Sofian. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Selasa 9 April 2013, akan membahas 3 agenda rapat paripurna, yaitu 1. Penjelasan Balegda terhadap 3 Raperda Prakarsa Dewan, yaitu Raperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, dan Raperda tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. 2. Penyampaian pidato pengantar Gubernur terhadap LKPJ tahun anggaran 2012 dan Raperda tentang kesejahteraan sosial. 3. Penyerahan secara simbolis LKPJ tahun anggaran 2012 dan Raperda tentang kesejahteraan sosial dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, mengawali rapat paripurna ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir itu penjelasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap LKPJ tahun anggaran 2012. Dan selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini terdapat 3 agenda rapat paripurna, yaitu 2. Penyampaian pidato pengantar Gubernur terhadap LKPJ tahun anggaran 2012 sosial. 3. Penyerahan secara simbolis LKPJ tahun anggaran 2012 dan Raperda tentang kesejahteraan sosial. Dalam rangka efisiensi waktu, maka rapat paripurna ini dilaksanakan sekaligus, yang diawali dengan penyampaian penjelasan Badan Legislasi Daerah tentang Raperda Prakarsa Dewan, dilanjutkan dengan pidato penjelasan Gubernur terhadap LKPJ tahun anggaran 2012 dan Raperda tentang kesejahteraan sosial, dan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2012
dan Raperda tentang Kesejahteraan Sosial, serta penyerahan Raperda Prakarsa Dewan dari pimpinan Dewan kepada Wakil Ketua Balegda. Penyampaian laporan pembahasan Badan Legislasi Daerah terhadap 3 Raperda Prakarsa Dewan, yaitu Raperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, dan Raperda tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame akan disampaikan oleh Saudari Dr. Hajah Najmatul Faizah SHM, dan kami persilakan. Penyampaian laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan, para pejabat eksekutif serta hadirin yang kami hormati. Sebelum membacakan laporan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penjelasan Badan Legislasi Daerah terhadap 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Dan 3. Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame yang merupakan prakarsa dari Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembahasan terhadap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah merupakan implementasi dari program legislasi daerah tahun 2013 yang telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan pada hari Senin tanggal 28 Januari tahun 2013. Dalam program legislasi daerah terdapat pembahasan ketiga raperda di atas. Adapun landasan hukum ketiga rancangan peraturan daerah antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan dan tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah. 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, berikut saya bacakan secara singkat materi 3 rancangan peraturan daerah yang merupakan prakarsa dari Balegda, yaitu: 1.
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Dasar hukum penyusunan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, pada saat ini undang-undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang produk hukum daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah yang di dalamnya mengatur antara lain mekanisme pembahasan program legislasi daerah. Maka Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah perlu disempurnakan lagi isinya. Beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain Pasal 8, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 46 yang materinya mengatur mekanisme pembahasan dan penyusunan ALEKDA dan peran serta masyarakat. Pembahasan dan penyusunan ALEKDA dan peran serta masyarakat, di samping itu terdapat beberapa pasal yang dihapus, yaitu Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Dalam undang-undang maupun Permendagri tersebut sudah tidak mengatur pembahasan prolegda untuk jangka waktu 5 tahun. Namun, hanya prolegda untuk jangka waktu 1 tahun, serta disahkan dalam rapat paripurna Dewan dan dilanjutkan dengan surat keputusan pimpinan Dewan yang disahkan sebelum pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. Adapun pasal-pasal lain yang disempurnakan terlampir dalam draft Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan daerah tersebut mengatur besaran tarif retribusi di berbagai bidang. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Sehingga perlu adanya penambahan beberapa pasal ataupun ayat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, terutama retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang harus diberlakukan pada tahun 2013 ini. Selain adanya penambahan pasal, juga terdapat beberapa pasal yang perlu diubah, antara lain Bab 2 pada Pasal 2 tentang golongan dan jenis tarif retribusi. Bab 4 pada Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65. Bab 16 pada Pasal 136 yang mengatur keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif, serta Bab 25 peninjauan dan penetapan tarif. Sehingga secara otomatis merubah juga besaran tarif
beberapa retribusi, terutama yang berkaitan dengan retribusi bidang perhubungan, tenaga kerja transmigrasi, dan bidang kesehatan. 3. Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Untuk penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya pemerintah telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame. Namun, dalam implementasi, Perda Nomor 7 Tahun 2004 mengalami berbagai hambatan. Antara lain, 1. Belum mengatur tentang penyelenggaraan reklame maupun tarif yang berkaitan dengan reklame yang berada dalam bangunan rumah pribadi atau gedung, seperti reklame iklan, seluler, contohnya Mentari, Aksis, Simpati, Telkomsel, dan sebagainya, yang telah menjamur di berbagai tempat. 2. Belum ada pengaturan reklame yang berada di dalam gedung atau indoor, padahal potensi pendapatan dari reklame tersebut sangat besar. 3. Keberadaan reklame dengan menggunakan lighting emitting diode atau LED, videotron yang berlokasi di tempat-tempat strategis seperti di jalan protokol dan jalan-jalan utama di wilayah DKI Jakarta juga belum diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2004. 4. Penggunaan sarana pemasangan reklame belum diatur secara jelas, seperti A. Pemasangan reklame di atas tanah milik pribadi atau masyarakat. B. Pemasangan reklame di atas tanah milik perusahaan swasta atau nasional. C. Jaminan asuransi bila terjadi kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara reklame. 5. Terjadi hambatan dalam penarikan pajak karena pajak reklame disetor setelah reklame tersebut dipasang. 6. Mekanisme perizinan dan penertiban masih membingungkan bagi penyelenggara reklame. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir dan bersabar dalam mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 April 2013. Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Insinyur Haji Triwisaksana MSc ditandatangan. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Dr. Hajah Najmatul Faizah SH.MU yang telah menyampaikan laporannya. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya agenda rapat kita adalah yang kedua, adalah penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2012 kepada DPRD dan Raperda tentang kesejahteraan sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Pasal 17 Ayat 1, laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepada Dewan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Sehubungan dengan itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2012 kepada DPRD pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu. Penyampaian LKPJ pada hakikatnya merupakan upaya guna menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, untuk itu Gubernur antara lain
wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah ke depan. Penyampaian LKPJ sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 yang kemudian sejalan dengan perkembangannya sistem ketatanegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang salah satu materinya secara substansial mengatur tentang kewenangan DPRD, yaitu berupa pemberian rekomendasi terhadap LKPJ untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Pembahasan LKPJ sesuai ketentuan, walaupun nantinya akan dibahas secara internal oleh Dewan, namun masukan maupun informasi yang diperlukan kami harapkan dapat diberikan secara objektif dan proporsional oleh eksekutif, dan kami berkeyakinan Dewan akan tetap memberikan perhatian penuh terhadap kinerja gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tahun sebelumnya dan dapat menghasilkan rumusan yang strategis bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Perlu kami informasikan bahwa LKPJ ini akan dibahas selama-lamanya 30 hari. Untuk itu kami berharap pembahasan ini akan tepat waktu dan sesuai jadwal. Waktunya akan ditetapkan oleh Dewan dan akan memberikan rekomendasi pada rapat paripurna istimewa. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita masuki acara yang terakhir, yaitu pidato gubernur sebagai pengantar penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 dan pidato penyampaian Raperda tentang kesejahteraan sosial yang dilanjutkan dengan penyerahan LKPJ tahun anggaran 2012 dan Raperda tentang kesejahteraan sosial kepada pimpinan Dewan yang akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada Gubernur kami persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin yang saya hormati. Hari ini atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan penyampaian pidato Gubernur tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Juga penyampaian rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Pada kesempatan pertama, eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas prakarsa Dewan terhadap 3 rancangan peraturan daerah sebagaimana dilaporkan Valida. Prakarsa Dewan tersebut pada hakikatnya merupakan implementasi dan realisasi kerjasama kemitraan antara eksekutif dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang semakin erat dan solid. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sebagai berikut. Penyampaian LKPJ tahun 2012 ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD kepada pemerintah.
laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Menurut pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dijelaskan bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah yang sama dijelaskan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD untuk dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Hasil pembahasan ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima dan sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. LKPJ tahun 2012 ini memuat laporan tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Sebelum melaporkan capaian pembangunan selama tahun 2012, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, yakni pimpinan dan segenap anggota DPRD, jajaran pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jajaran perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh warga ibu kota atas kepedulian dan peran serta aktif melaksanakan pembangunan kota Jakarta yang kita cintai, dan hasilnya saya sampaikan melalui forum yang terhormat ini. Rapat Dewan yang terhormat, hasil pembangunan secara makro, pencapaian dampak hasil pembangunan melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, indikator ekonomi dan indikator sosial tahun 2012 saya laporkan sebagai berikut. 1. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pembangunan manusia yang mencakup 3 dimensi penting, yaitu umur panjang atau angka harapan hidup, dan pengetahuan atau angka mulai huruf, dan standar kehidupan yang layak atau konsumsi real, dapat dilihat pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. IPM DKI Jakarta mencapai 78,20, meningkat sebesar 0,20 dari IPM tahun 2011 sebesar 78. Dibandingkan dengan daerah lain, IPM DKI Jakarta masih lebih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 72,60. 2. Indikator ekonomi. Pada tahun 2012, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 1.103,70 triliun, meningkat sebesar 12,33% dibandingkan PDRB tahun 2011 sebesar 982,52 triliun, atau terjadi peningkatan sebesar 121,18 triliun. PDRB tahun 2012 atas dasar harga konstan tercatat 449,82 triliun rupiah, meningkat 27,6 triliun rupiah dibandingkan tahun 2011 yang tercatat sebesar 422,24 triliun rupiah. Peranan 3 sektor utama, yaitu sektor keuangan, real estate, jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel, restoran, serta sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2012 sekitar 64%. PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai 110,46 juta rupiah atau meningkat 9,38% dibanding tahun 2011 yang tercatat 100,98 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2012 tercatat 6,53%, lebih lambat dibandingkan 2011 yang mencapai 6,73%.
dan lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23%. Inflasi di DKI Jakarta selama 2012 sebesar 4,52%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2011 yaitu 3,97%, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,31%, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi inflasi untuk penetapan APBD 2012 yaitu sebesar 6,0 sampai dengan 6,4%. 3. Indikator sosial. Seiring laju inflasi, garis kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 392,57 ribu rupiah per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang tercatat 368,41 ribu rupiah per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2012 tercatat 366.770 orang atau 3,70%, meningkat dibanding jumlah penduduk miskin pada September 2011 yang tercatat sebesar 355.200 orang atau 3,64%. Dari ketiga indikator makro tersebut, secara agregat pembangunan di DKI Jakarta selama tahun 2012 berhasil meningkatkan kualitas kehidupan penduduk dan pertumbuhan ekonomi masih tetap tumbuh positif. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan yang saya hormati. Berikut ini saya laporkan realisasi APBD tahun 2012 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang datanya masih dalam proses audit BPK Republik Indonesia. Dari rencana pendapatan daerah sebesar 33,65 triliun rupiah sampai akhir tahun 2012 dapat direalisasi sebesar 35,42 triliun rupiah atau 105,29%. Pelompan target ini berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Rincian realisasi PAD meliputi komponen pajak BPN kendaraan bermotor 118,19%, pajak hotel 102,85%, pajak restoran 105,41%, pajak reklame 117,85%, pajak penerangan jalan 101,33%, pajak parkir 105,19%, dan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 115,16%. Beberapa komponen penerimaan yang belum mencapai target yakni pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah, dan pajak hiburan. Mengenai belanja daerah dapat saya laporkan sebagai berikut. Sampai dengan akhir tahun 2012 telah direalisasi anggaran sebesar 31,60 triliun rupiah atau 82,39% dari target yang direncanakan sebesar 38,36 triliun rupiah. Hal ini karena efisiensi terhadap penawaran lelang kegiatan dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain pembebasan lahan untuk lapangan bola Union Mixed Strength UMS di Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Kemudian ganti rugi tanah seluas 30.000 meter persegi, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok. Kemudian pendataan dan pembinaan PPNS Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Pengadaan pemadam kebakaran mobile kapasitas 1.000 liter konten speed injeksi water additive kelas A, B, D, dan K. Kemudian pembangunan infrastruktur informasi data dinas tata ruang. Untuk pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dari rencana sebesar 7,70 triliun rupiah dapat direalisasikan sebesar 6,47 triliun rupiah atau 84,06%.
yang berasal dari realisasi sisa lebih perhitungan anggaran atau silfa tahun 2011 sebesar Rp6,47 triliun dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penjualan saham perusahaan daerah sebesar Rp4,93 miliar. Untuk pengeluaran pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp832,30 miliar atau 27,87% dari rencana Rp2,98 triliun. Hal ini antara lain karena komponen penyertaan modal pemerintah atau PMP terserap sebesar 22,23%, yaitu PMP PT Jakarta Propertindo, PT MRT, dan PT Bank DKI. Sedangkan PMP kepada PT MRT untuk konstruksi sebesar Rp1,53 triliun hanya dapat direalisasikan sebesar Rp3,47 miliar atau 0,24%. PMP kepada PT MRT sebesar 99,76% tidak dapat direalisasikan karena pekerjaan konstruksi MRT belum mulai. Dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tersebut diperkirakan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau silfa pada tahun 2012 sebesar Rp9,46 triliun. Rapat Dewan yang terhormat, hasil-hasil pembangunan yang disusun secara sinergis antara struktur RPJMD 2007-2012, prioritas program nasional, serta kerangka dasar program Jakarta, saya laporkan sebagai berikut. 1. Pengendalian banjir. Kanal Banjir Timur atau KBT. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan KBT seluas 46,40 ribu meter persegi yang seluruhnya merupakan koridor kering. Saat ini KBT yang menampung 5 aliran sungai yaitu Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung mampu mengalirkan air hingga tembus ke laut. Dengan berfungsinya KBT tersebut, sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas kurang lebih 15.400 hektar yang dihuni kurang lebih 2,7 juta jiwa terbebas dari ancaman banjir. Normalisasi sungai dan saluran. Dalam rangka pengendalian banjir telah dilakukan kegiatan antara lain pembebasan tanah Kali Sunter, Kali Pesanggeran, dan Kali Angke Hulu, pembangunan Sipail, Kali Mukefat, Kali Karang, dan saluran Tebagus Angke Kampung Gusti. Penerapan kali sepanjang 996 meter yang terdiri dari Kali Sekretaris, Kali Baru Timur, Kali Sunter Hilir, KBT, Kali Cipinang Hilir di Muara KBT. Kemudian pembersihan saluran, kali dan kanal, serta pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur drainase kota. Penataan dan pembangunan situ, waduk, dan polder. Masih dalam upaya pengendalian banjir pada tahun 2012 telah dilakukan pula antara lain pembebasan tanah Waduk Marunda sebesar 9,6 hektar, penyelesaian pembangunan 2 unit pompa duri, penyelesaian pembangunan rumah pompa Kali Bangliu termasuk pemasangan 3 unit pompa dengan kapasitas masing-masing 4 kubik per detik. Penggantian dan pengadaan 7 unit pompa pengendali banjir, perbaikan sistem pompa dan pintu air di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir di 123 pompa dan 42 lokasi pintu air. Kedua, pembangunan perhubungan dan transportasi. Pembangunan terminal bus Pulau Gebang. Pembangunan terminal bus Pulau Gebang sampai dengan akhir tahun 2012 telah disertai dengan pembentukan kelembagaan terminal bus Pulau Gebang berupa unit pengelola terminal bus terpadu Pulau Gebang. Telah dimulai pembangunan flyover akses terminal Pulau Gebang, pembebasan lahan, pembangunan
terminal bus Pulau Gebang seluas 29.694 meter persegi, pembangunan pakaian rek vertikal 3 lantai seluas 1.267 meter persegi dengan kapasitas tampung 120 mobil, serta pembangunan sistem operasional terminal bus Pulau Gebang berupa closed circuit television atau CCTV, video messaging service atau VMS, control room, barrier gate, dan jaringan information teknologi atau IT. Peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu telah dibangun dermaga terapung sepanjang 332,50 meter yang tersebar di 6 lokasi atau 156,50 meter di Pelabuhan Muara Angke dengan kapasitas tambat atau labuh 10 kapal, di Pulau Untung Jawa dengan kapasitas tambat dan labuh 2 kapal, di Pulau Pari dengan kapasitas tambat labuh 2 kapal, di Pulau Payung dengan kapasitas tambat labuh 2 kapal, di Pulau Tidung dengan kapasitas tambat labuh 2 kapal, dan di Pulau Lancang dengan kapasitas tambat labuh 3 kapal. Peningkatan pengelolaan busway. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan busway telah dilaksanakan pembangunan koridor 12 jalur fluid Tanjung Priok sepanjang 23,75 km yang dilengkapi dengan 13 unit halte dan 8 unit jembatan penyeberangan orang atau JPO, serta pembangunan jalur busway extension koridor Kalideres Tangerang sepanjang 2,5 km. Telah dilaksanakan pengadaan 102 bus articulated masing-masing oleh pemerintah DKI Jakarta 36 unit dan oleh operator 66 unit. Sampai dengan akhir 2012, jumlah keseluruhan armada busway tercatat sebanyak 669 unit dan telah mengangkut sebanyak 111,25 juta penumpang. Optimalisasi perluasan dan penambahan jaringan jalan. Guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat telah dilaksanakan pembangunan jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang, jalan layang non-tol Pangeran Antasari Blok M, on-off rem barat, jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang, dan pembangunan jalan sejajar kanal banjir timur. Selain itu juga dilakukan pelebaran jalan Kembangan Raya seluas 741 meter persegi, jalan Joglo Raya seluas 8.000 meter persegi, jalan Tubagus Angke, jalan Perintis Kemerdekaan atau Bermis Pulau Gadung seluas 11.150 meter persegi, jalan panjang seluas 2.600 meter persegi, serta pembebasan tanah untuk jalan tembus dan missing link, jalan Joglo Raya dan jalan Kembangan Selatan seluas lebih dari 2.700 meter persegi. Untuk optimalisasi pelayanan jalan telah dilakukan pemeliharaan jalan secara berkala di 5 wilayah provinsi DKI Jakarta seluas 809.380 meter persegi. Pembangunan flyover dan underpass. Pada tahun 2012 telah dimulai pembangunan flyover akses terminal Pulau Gebang sebagai bagian dari pembangunan terminal Pulau Gebang. Selain itu, underpass di depan kantor Mabes Polri yang merupakan bagian dari jalan layang non-tol Antasari Blok M telah difungsikan sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang biasa terjadi di kawasan tersebut. Pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT. Untuk mendukung pembangunan MRT pada tahun 2012 telah dilaksanakan pembebasan tanah untuk depo Lebak Bulus lebih dari 1.800 meter persegi, sehingga secara total telah tersedia lahan untuk koridor MRT seluas 19.000 meter persegi atau 77,63% dari total kebutuhan lahan sebesar 24.540 meter persegi. Selain itu telah diselesaikan proses lelang kegiatan manajemen consulting service, kegiatan tender assistance services, serta proses lelang konstruksi MRT. 3. Penanggulangan polusi.
peningkatan ruang terbuka hijau kota. Dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau pada tahun 2012 telah dilakukan pengadaan lahan RTH untuk taman dan makam seluas 7,40 hektar di 19 lokasi. Pembangunan taman seluas 23,54 hektar yang terdiri dari 19 taman interaktif, 9 taman kota, 3 taman hutan kota, 5 taman SPBU, dan lanjutan pembangunan taman kota kebun pisang di Penjaringan. Penataan 2,44 hektar taman kota, jalur hijau, dan pedestrian di 13 lokasi. Pemeliharaan terhadap taman dan jalur hijau seluas 215,66 hektar serta penanaman 10.000 pohon. Kemudian penanggulangan polusi udara. Dalam upaya penanggulangan polusi udara pada tahun 2012 telah dilaksanakan pemantauan kualitas udara ruang di 9 lokasi secara berkala, pelaksanaan inventory gas rumah kaca, pelaksanaan carbon finance capacity building, pengendalian kegiatan usaha yang berpotensi menggunakan bahan perusak ozon terhadap 50 kegiatan usaha, sosialisasi kegiatan uji emisi kendaraan bagi pengguna dan bengkel kendaraan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok di gedung instansi pemerintah, perkantoran swasta, mal, perguruan tinggi, hotel, restoran, dan apartemen. Hari bebas kendaraan bermotor di Jalan Sudirman Tamrin dan di jalan utama wilayah 5 wilayah kota untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di lokasi tersebut. Dan penanganan sampah. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pengelolaan kebersihan meliputi melalui kerjasama dengan swasta, operasional penerapan sistem reduce, recycle atau 3R pada lokasi binaan di 5 wilayah kota provinsi DKI Jakarta. Kemudian peningkatan SDM dalam pengendalian sanitasi lingkungan permukiman di 100 kelurahan, kegiatan stop nyampah di kali di 6 kelurahan, serta pengembangan program Extended Producer Responsibility atau IPR, dan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan terhadap 25 pasar modern. Dan pengelolaan TPST skala regional di Bantar Gebang yang telah dapat meningkatkan pengolahan sampah. Konversi gas metan menjadi listrik sebesar 10,5 MW. 4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan kartu Jakarta Sehat lebih dari 649.000 kasus. Pelayanan JPK keluarga miskin, surat keterangan tidak mampu atau SKTM, pelayanan kepada korban bencana dan kejadian luar biasa pada 92 rumah sakit dan 44 puskesmas sebanyak 3,82 juta kasus, meningkat 29,22% dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sekitar 2,70 juta kasus. Peningkatan sarana prasarana kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua dan meningkatkan rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 telah dilaksanakan penyempurnaan sistem penyaluran beasiswa peserta didik rawan putus sekolah menjadi biaya personal peserta didik miskin atau BPSM melalui pemberian kartu Jakarta Pintar kepada 12.737 peserta didik miskin. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyaluran bantuan operasional sekolah Tobos untuk peserta didik di tingkat pendidikan dasar negeri dan swasta. Pemberian BOP untuk peserta didik di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik negeri dan swasta. Pemberian biaya operasional buku atau BOP untuk SMP negeri. Penyaluran beasiswa peserta didik rawan putus sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui tugas belajar strata 1 dan sertifikasi guru, pelaksanaan pendidikan kesetaraan yaitu paket A, paket B, dan paket C, pemberian bantuan alat pembelajaran edukatif kepada lembaga pendidikan anak usia dini, rehab total 126 gedung dan rehab berat 258 gedung sekolah SD, AMPN, dan SMAN.
Peningkatan kualitas pemukiman dan perbaikan kampung. Penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat diwujudkan dengan menyelesaikan pembangunan 4 blok rumah susun sebanyak 400 unit di 3 lokasi, yaitu Rusun Madukluit, Rusun Dinas Kebakaran Bogor, dan Rusun Cipinang Besar Selatan. Kemudian program NHT Plus di 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu. Ketujuh, pemberdayaan masyarakat kelurahan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan dilaksanakan dengan menyalurkan dana bergulir bina ekonomi sebesar Rp290,37 miliar kepada 251 koperasi jasa keuangan untuk 109.911 pemanfaat, menyelesaikan 6.084 kegiatan PPMK Bina Fisik dan 1.630 kegiatan PPMK Bina Sosial. Kedelapan, pengembangan budaya keberagaman. Pengembangan budaya keragaman dilakukan dengan menyusun buku master plan komprehensif perkampungan budaya Betawi, pembangunan museum sejarah dan purbakala amphitheater dan rumah adat, pematangan lahan, pembangunan pusat dan Betawi di lokasi eksekutif Jakarta Timur, perbaikan gedung Museum Sejarah Jakarta di kawasan Kota Tua. 9. Penerapan kaidah good governance. Penerapan kaidah good governance menghasilkan antara lain beroperasinya pelayanan terpadu satu pintu di 5 wilayah kota, terselenggaranya penguatan kecamatan dan kelurahan, terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-procurement nasional sebesar 51% dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang berarti melampaui target dari pemerintah pusat yang ditetapkan sebesar 40%. 10. Antisipasi perubahan iklim. Antisipasi terhadap perubahan iklim dengan langkah kebijakan menurunkan 30% emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 ditempuh kebijakan menyusun naskah akademik perencanaan aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca dilengkapi dengan penyusunan dokumen rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim untuk menjadi panduan oleh pemerintah, profesional, swasta, dan masyarakat dalam melakukan aksi bersama. Menyelesaikan pembangunan gedung DPRD dan penyelesaian retrofit gedung Blok G Balai Kota sebagai pilot project pembangunan green building yang hemat energi guna mengantisipasi dampak pemanasan global. Mengantisipasi peningkatan permukaan air laut pasang sebagai dampak perubahan iklim dengan pembangunan tanggul pengaman pantai di Muara Jakarta sepanjang 1.282 meter. Pengembangan hutan mangrove untuk mengurangi abrasi pantai akibat gelombang pasang. Ketua, para wakil ketua dan anggota dewan yang saya hormati. Pada bagian berikut, saya laporkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Bagaimana pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan disebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian atau lembaga, sedangkan penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 4 disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selanjutnya, pada pasal 9 ayat 1 disebutkan otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta tidak dilakukan alokasi penugasan dari pemerintah provinsi kepada kota kabupaten atau dari pemerintah kota kabupaten kepada desa.
Provinsi DKI Jakarta menerima tugas bantuan dari 5 kementerian, yaitu Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kesehatan dengan alokasi dana sebesar 45,60 miliar rupiah. Dari keseluruhan nilai dapat direalisasi sekitar 39,55 miliar rupiah atau 86,73% yang dilaksanakan oleh instansi penerima tugas pembantuan, yaitu Dinas Kelautan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari 16 kementerian, 1 badan dan perusahaan nasional yang dilaksanakan oleh 14 SKPD dengan keseluruhan dana dekonsentrasi sebesar 591,86 miliar rupiah dan dapat direalisasi sebesar 539,43 miliar rupiah atau 91,14%. Dari keseluruhan anggaran dekonsentrasi yang diterima sebesar 502,76 miliar rupiah atau 84,94% adalah dana yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan untuk mendukung peningkatan pendidikan di DKI Jakarta melalui bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan operasional manajemen mutu, pendidikan anak usia dini, formal dan informal, serta tunjangan profesi guru. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya laporkan tugas umum pemerintahan sebagai berikut. Ruang lingkup tugas umum pemerintahan yang disediakan pemerintah Provinsi DKI selain hal-hal yang telah saya laporkan tadi, juga termasuk kerjasama dengan berbagai pihak yang meliputi kerjasama antar daerah, kota, dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Pelaksanaan kerjasama antar daerah, kota dilaksanakan antara lain kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur difasilitasi oleh Badan Kerjasama Pembangunan atau BKSP Jabodetabek. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan sebesar 45 miliar untuk pemerintah kabupaten kota Bodetabek Jur yang ditujukan untuk mendukung terwujudnya transportasi regional, perbaikan sistem tata air dan rangka pengendalian banjir, peningkatan ruang terbuka hijau, pelestarian lingkungan, persampahan, serta antisipasi dampak perubahan iklim dengan membangun tanggul penahan rop. Kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi se-Jawa Bali melalui Forum Muslim Bank Regional Jawa Bali yang menghasilkan komitmen dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 8-10% sesuai target RPJMN 2014. Kerjasama melalui Forum Mitra Praja Utama dengan cakupan program bidang ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur sosial dan pemerintahan. Kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi seluruh Indonesia melalui keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI dengan lingkup antara lain mendorong rekomendasi Pemda berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam perimbangan keuangan, penyelenggaraan otonomi daerah, dan kebijakan lain mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan pelaksanaan kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga meliputi kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 12 perguruan tinggi tentang pengembangan aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengabdian masyarakat. Kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi DKI Jakarta tentang pelayanan prima, peningkatan pemberdayaan pendidikan politik bagi generasi muda, pengembangan usaha koperasi dan UKM, pengembangan sumber daya aparatur di kecamatan dan kelurahan, kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kepolisian daerah metropolitan Jakarta Raya tentang implementasi pemulihan masyarakat atau Polmas di Provinsi DKI Jakarta, kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan asosiasi dunia usaha. Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang saya hormati, laporan yang saya bacakan ini merupakan intisari dari LKPJ yang telah saya serahkan.
tidak ada kesempurnaan pada setiap pencapaian pembangunan yang kita persembahkan kepada masyarakat. Hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini menunjukkan kuatnya komitmen dari seluruh elemen pemerintah daerah, baik dari jajaran eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan dalam rangka mempersiapkan Provinsi DKI Jakarta yang semakin kompetitif. Seiring perkembangan lingkungan strategis yang mengalami perubahan secara terus-menerus dan semakin dinamis, menuntut percepatan peningkatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan yang kita inginkan bersama, diperlukan sinergitas yang semakin kokoh, sehingga mempercepat pencapaian Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi dengan kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih dan melayani. Ketua, para wakil ketua, dan anggota dewan yang terhormat, pada bagian berikut izinkan saya menyampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Dalam skala makro dan mikro juga oleh kedudukan peran dan fungsi Jakarta sebagai ibu kota nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Dinamis mulai dari anak sampai keluarga yang tidak sesuai norma agama, norma moral, norma hukum, norma keluarga, dan atau norma lain dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut mempengaruhi dalam penanganan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Berbagai masalah sosial yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta disebabkan antara lain karena migrasi, pengaruh globalisasi, dan melemahnya norma kehidupan masyarakat. Akibatnya terjadi penurunan kualitas mental masyarakat dan kesetiakawanan sosial yang berimplikasi pada kemiskinan, kerawanan sosial, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, tindak kekerasan, bencana sosial, dan berkembangnya berbagai penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi penting dalam upaya mencegah dan penanggulangan masalah sosial, memulihkan fungsi sosial, mengembangkan potensi sosial, memberdayakan sumber daya sosial, dan melindungi warga masyarakat dari kerawanan sosial. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pencegahan dan atau penanggulangan masalah sosial menjadi urusan wajib pemerintah daerah, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota. Dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab bersama yaitu pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan meningkatkan pelayanan sosial yang juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional dan daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial termasuk kemiskinan yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rapat Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah ini memuat antara lain tentang bentuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk asuransi kesehatan sosial dan atau bantuan sosial. Dalam rancangan peraturan daerah ini, penanggulangan kemiskinan menjadi vokal poin tersendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin. Penjabaran mengenai penanggulangan kemiskinan meliputi strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta semata, tetapi juga tanggung jawab individu, keluarga, organisasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat, dan pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini lebih mengutamakan peran aktif masyarakat yang merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial
Ketidakmampuan masyarakat dalam penyelenggaraan secara sosial menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial secara optimal. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan pula penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki dasar hukum yang mengikat para pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Selain itu, upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai bagian investasi sosial menuju terciptanya masyarakat Jakarta yang mandiri dan sejahtera. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati. Demikian penjelasan secara garis besar mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas perhatian pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat. Saya berharap kiranya laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 tersebut dapat diterima segenap anggota Dewan dan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial dapat segera dilakukan pembahasan untuk memperoleh persetujuan Dewan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan LKPJ Gubernur DKI tahun 2012 dan Raperda Kesos dari Gubernur kepada Ketua DPRD. Selanjutnya penyerahan 3 Raperda Prakarsa Dewan dari Ketua DPRD kepada Balekda, dalam hal ini diterima oleh Wakil Ketua Balekda. Dibahas ya. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Ketua DPRD, dan yang terhormat Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah, dipersilahkan kembali ke tempat semula. Telah menyampaikan pidatonya sekaligus telah menyerahkan LKPJ tahun anggaran 2012 dan Raperda tentang kesejahteraan sosial. Dan juga terima kasih kepada Balekda DPRD Provinsi DKI Jakarta yang pidato Gubernur mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 ini akan dicermati lebih lanjut dan akan menjadi bahan pembahasan bagi Dewan melalui komisi-komisi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang kesejahteraan sosial dan ketiga prakarsa Dewan tersebut akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan tanggal 11 April 2013 yang akan datang. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, dengan selesainya seluruh rangkaian acara tadi, maka berakhir sudah acara rapat paripurna DPRD Provinsi Jakarta, DPRD DKI Jakarta hari ini. Atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti acara rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang biar pindah partai tetap ini.
Bang, ya tak. Enggak ada yang namanya terbatas DKI itu anggaran. Di DKI itu anggarannya betul-betul gede betul, tapi hanya membangun sebuah struktur APBD itu yang benar sehingga yang kita dapatkan adalah anggaran langsungnya itu lebih gede, bisa masuk tadi fokus-fokus yang mau kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu hanya percayalah, hanya diratain kecil-kecil, nggak ngefek apa, nggak ngefek. Jadi beli bis sih kalau hanya 10, 20, 30 nggak ngefek apa-apa, percaya. Terus kapan mulai Pak? Nah ini baru proses kok. Ini sudah proses lelang, hanya menunggu bisnya datang. Yang 1000 bis sedang dalam proses, yang 600-an bis juga dalam proses lelang itu. Kalau di swasta saya pegang uang besok beli bisa. Ini di pemerintahan semuanya ada prosedurnya. Pak, dengan strategi fokus ke rumah susun seperti itu Bapak yakin? Loh, saya belajar di negara-negara lain ya seperti itu. Ya seperti itu cara bekerjanya. Tidak hanya setiap tahun dianggarin rusun 4, rusun 2, rusun 6, tepatnya jadi saya tanya gimana? Nggak ngerti. Tapi begitu kita buat 200, 100 dulu, Nggak berserak-serak Pak ya? Itu anggaran berapa besar Pak? Apanya? Untuk rusun semua. Ya kita pengennya gede sekalian, ini baru kita hitung. Pokoknya mau kita konsentrasi ke sana. Nah, kalau 300 rusun, katakanlah kali satu rusun 18 miliar, ya kalikan aja. Berapa sih? Ya kan 18 kali 300. Kira-kira hanya 5T. 5T aja kok. Pak, ini mengenai bus tadi Bapak kan menyinggung mengenai bus Pak. Kabarnya Pemprov DKI mau merevitalisasi, mengakuisisi PPD segala macam. Itu gimana Pak? Gimana perkembangannya? Niatnya? Ya sudah oke semua. Ini kita hanya tinggal hitung-hitungan yang untuk pinjaman PPD berapa. Kalau udah pasti dan nggak ada pinjaman yang lain langsung mau kita putuskan. Mau diapain sih Pak PPD ke depan ini Pak setelah diakuisisi? Mau diapain? Kalau dijadikan Apa yang ini Pak? Apakah tanahnya lahan yang besar atau poolnya yang banyak, supir-supirnya yang Mau banyak? diapain gimana? Saya PPD kan juga jadi gede, jadi langkahnya seperti apa? Dikelola, di-manage karena apapun PPD ini kan punya bengkel, punya pool, punya SDM dan kita perlukan itu untuk mengelola transportasi yang berkaitan dengan mungkin nanti sekarang baru mungkin ya dipakai untuk mengelola bus. Nanti bisa saja untuk mikroletnya, bisa saja nanti untuk bemonya, bisa saja nanti untuk bajainya. Semuanya memang harus dikelola, nggak mungkin kalau sendiri-sendiri tanpa ada payung manajemen, sulit mengontrol, sulit manage sebuah kegiatan ya. Gimana mau pembinaan sopirnya? Bagaimana mau mengontrol alat-alat yang berhubungan dengan keselamatan? Misalnya rem dan itu harus cek terus. Siap disehatkan lagi perusahaannya Pak ya? Siap disehatkan lagi setelah bleeding bertahun-tahun. Loh, harus sehat. Mengambil alih ya ini harus sehat. Perlu suntik nggak apa-apa. Tapi harus sehat. Berapa anggaran untuk akuisisi? Belum. Kira-kira Pak? Belum. Pakai proses Pak. Sudah proses due diligence, tapi ini sudah kira-kira hampir clear lah. Jadi nanti kalau yang 1000 bus nanti datang, manajemen ini sudah siap. Kan tanya bus ini pakai ilmu apa, cara apa, ya itu. Kapan tuh Pak? Diterima oleh PPD, nanti diberikan kepada operator-operator kecil, di mana itulah tempat BUMD, itulah tempat nanti bernaung sehingga gampang kontrolin. Gambaran waktunya kapan itu Pak? Kan dalam proses. Ya, tahun ini rampung semua insya Allah yang itu. Udah busnya juga datang nanti November, BUMD-nya ini masih proses. Itu juga secara hukum nanti segera kita ambil alih juga rampung. November ya Pak? Proses ini pemerintahan, bukan swasta. Kalau swasta kantong sini tebak, besok langsung gimana? Besok saya belikan. Jadi ini ada prosedur yang harus dilalui. Jadi prosedur itu memperlambat atau bagaimana? Ya jelas memperlambat dong. Saya kan kadang-kadang nggak kuat di situ. Saya kan
23 tahun di swasta. Biasa kerja ya sekarang direncanakan dan besok langsung dilaksanakan bisa. Di pemerintahan kadang-kadang kita enggak, saya kadang-kadang enggak kuat juga. Nunggu harusnya 2 minggu, nunggu 2 tahun. Ya kan, harusnya kerjain 1 bulan, nunggu 2 tahun. Kadang-kadang enggak. Jangan nangis, Pak. Tapi jangan nyapres ya, Pak. Jangan nangis, jangan nyapres ya, Pak. Bapak nyapres nggak Pak jadinya? Ini kok dari bus kok jadi. Saking gak kuatnya gitu loh, Pak. Jadi gubernur jangan nyapres. Betul, memang apa itu, memang ya keadaannya seperti itu. Itulah yang kita sering ingin potong prosedur-prosedur agar lebih simpel, agar lebih sederhana. Itu dapat dukungan dari. Oke, next. Udah, yuk. Kemarin kan di Munas Apindo itu Pak Sofyan Wanandi mengatakan katanya di depan Pak SBY juga Bapak mengatakan bahwa apa namanya penetapan UMP itu jangan sama pemerintah daerah. Komentar Bapak seperti apa? Ya sebetulnya kalau pengen lebih sederhana, lebih simpel ya seperti itu. Memang benar itu atas kesepakatan apa itu perusahaan dengan pekerja, dengan buruh itu betul. Tetapi undang-undangnya sekarang itu mengamanatkan seperti itu, harus UMP. Untuk yang itu Pak, pengusaha-pengusaha mau lari dari Jakarta gitu untuk mempertahankan apa namanya biar Jakarta tetap. Siapa yang mau lari? Katanya gitu. Katanya siapa? Katanya Pak Sofyan gitu. Nah ini gimana Pak? Saya udah cek. Di KBN satu pun nggak ada, di lain tempat juga nggak ada. Saya cek dong kalau ada suara seperti itu, saya cek. Kalau nggak ada ngapain saya menindaklanjuti atau bergerak? Kalau memang ada yang bisa saya akan berupaya lah. Saya kan dari dunia usaha, ngerti lah. Kalau memang ekspansi tidak di Jakarta itu benar. Jadi mereka punya perusahaan di sini. Kemudian ekspansi karena hitung-hitungan UMP mungkin dirasakan mereka ekspansinya tidak di Jakarta tapi di tempat lain, daerah lain ya nggak apa-apa. Dunia usaha kan selalu melihat mana yang untung, mana yang menguntungkan dan bergerak cepat seperti itu. Pak Jokowi kembali ke soal tentang sekda Pak yang baru, ini kan sekda gubernur. Nah untuk udahlah. Pengajuan sekda yang baru Pak sangat tinggi Pak ya. Ratusan tower per tahun. Apakah sudah siap infrastruktur Pak? Bukan kok tinggi gimana ya biasa segitu aja. Berapa triliun sih? Tadi sudah sampaikan. Kalau 300 kan ya 5 triliun. Maksud saya? Itu pun juga nanti di swasta juga bergerak loh. Ya kan nanti kalau KLB sudah kita tentukan, swasta pasti bergerak. Hanya ini belum. Penduduknya Pak pasum terus kemudian air kan sekarang ini masih Pak. Ya oleh sebab itu yang kita sampaikan kalau nggarapnya itu terpadu di dalam satu kawasan. Punya 100 hektar misalnya, ya kan di situ ada 300 rusun, gampang mengelolanya, menyiapkan fasilitas airnya, trayek untuk transportasinya, lebih mudah, rumah sakitnya lebih mudah, sekolahnya juga lebih mudah, Pak, berjajaran juga, Pak. Nyiapin sekolahnya aja bingung kita. Kalau gitu pasarnya gampang. Itu yang saya lihat di negara yang lain cara bermainnya seperti itu. Tapi DKI dulu pernah berhasil dengan proyek MHT, apa enggak dilanjutkan? Loh, MHT ini sudah ada juga yang penataan kampung. Ya. Ini beda. Ini rusun sama apa itu penataan kampung kita itu berbeda. Ini nanti hasilnya bisa kampung deret, kampung super, kampung yang ini rusun beda lagi. Ini yang vertical housing yang tinggi dan ini memang untuk penataan kampung. Beda. Udah jadi negosiasi sama MRT belum Pak? Udah jadi negosiasi sama MRT belum Pak? Belum dapat laporan.